Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Tugas ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dengan dosen pengampu Leni Gustina SEMM. Kami dari kelompok 1, terdiri dari 8 anggota yang berpartisipasi dalam pembuatan video presentasi. Sebelum kita memulai, maka izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Adila Rahmatul Khaira, sebagai ketua kelompok dengan nomor BP 21101155310346. Yang kedua, Aldimen Octaviandro 21101155310348. Yang ketiga, Anisha Syarah 21101155310351. Yang keempat, Denny Kusuma 211055310356. Yang kelima, Emilia Wijayanti 21101155310359. Yang keenam, Fitri Cynthia 211055310362. Yang ketujuh, Fahri Suryadi Fatan 21101155310369. Dan yang terakhir, Mayang Ruldawati 21101155310370. JT berdasarkan tabel output SPSS koefisien tabel utama dari nilai signifikan dua arah T Thailand 5,331 besar dari 0,05, maka nilai signifikannya diterima. 2. Berdasarkan tabel output SPSS koefisien tabel utama dari nilai signifikan dua arah di Thailand min 1,040 kecil dari 0,05, maka nilai signifikannya tidak diterima. 3. Berdasarkan tabel output SPSS koefisien tabel utama dari nilai signifikan dua arah di Thailand 2,301 besar dari 0,05, maka nilai signifikannya diterima. Interpretasi UJF ANOVA. Berdasarkan nilai signifikan SIG adalah output dari ANOVA. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai SIG adalah 0,000 karena nilai SIG 0,000 kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam UJF, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain motivasi X1, minat X2, dan kinerja pegawai X3 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel, berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai F hitung adalah sebesar 141828. Karena nilai F hitung 141828 lebih besar dari F tabel, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam UJF dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain motivasi X1, minat X2, dan kinerja pegawai X3 secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kinerja Y. Interpretasi UJR Square model Sumeri. Berdasarkan tabel output SPSS model Sumeri di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,515. Nilai R square 0,515 berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi R, yaitu 0,718 dikali 0,718 sama dengan 0,515. Besar angka koefisien determinasi R square adalah 0,515 atau sama dengan 51,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi dalam kurung X1, variabel minat dalam kurung X2, dan kinerja pegawai dalam kurung X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kepuasan kerja dalam kurung Y sebesar 51,5%. Sedangkan sisanya dalam kurung 100% kurang
51,5% sama dengan 48,5%. Dipengaruhi oleh variabel lain luar persamaan regresi ini atau variabel tidak diteliti. 1. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai sig untuk pengaruh F1 terhadap Y sebesar 0,00 kecil dari 0,5. Nilai T hitung 5,331 besar dari T tabel 2,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. 2. Pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,304 besar dari 0,5. Dinilai T hitung min 1040 kecil dari T tabel 2,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. 3. Pengujian hipotesis atau H3. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,026 atau dibulatkan menjadi 0,03 lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 2,301 lebih besar dari T tabel 2,013, hingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Perbedaan antara uji T dan uji F. Uji T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara partai atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.